Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Nur Hidayat MPD selaku pembimbing mata kuliah manajemen. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, saya dari Prodi Bahasa Indonesia kelas Ayah, akan mempresentasikan hasil tugas dari Bapak Imam sendiri. Langsung saja, judul PPT hari ini yaitu Pendidikan Manajemen Kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum. Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabungkan menjadi kata kerja manajer yang berarti menangani. Kata ini selanjutnya diadopsi dalam bahasa Italia managere yang berarti mengendalikan, terutama mengendalikan kuda. Dalam pengembangannya diadopsi ke dalam bahasa Prancis manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manager diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja atau manager dengan kata benda manajemen dan manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Kemudian manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengelolaan. Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Jadi, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Kita lanjut yang kedua, yaitu terdapat ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum itu terbagi menjadi 6, yaitu manajemen perencanaan kurikulum, manajemen perorganisasian dan pelaksanaan kurikulum, 3. Supervisi pelaksanaan kurikulum, 4. Penilaian kurikulum, 5. Perbaikan kurikulum, 6. Sentralisasi dan desentralisasi kurikulum. Yang pertama, manajemen perencanaan kurikulum. Perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk memberikan siswa ke arah perubahan tingkat laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa. Yang kedua, manajemen pengorganisan dan pelaksanaan kurikulum, yaitu berkenan dengan semua tindakan yang berhubungan dan perinci dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Yang nomor 3, supervisi pelaksanaan kurikulum. Pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dan jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengetahui permasalahan dalam kurikulum. Yang keempat, evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistematis manajemen. Yang kelima, perbaikan kurikulum. Oleh perubahan lingkungan yang menentukan untuk melakukan penyesuaian supaya dapat mengetahui permintaan. Yang 6, sentralisasi dan desentralisasi kurikulum adalah memusatkan semua wewenang pada sejumlah kecil manajemen yang berada di satu puncak pada sebuah struktur organisasi. Kelemahan sistem ini adalah dinas sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan sehingga waktu itu memutuskan pada menjadi lama. Lanjut, prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Prinsip-prinsip yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip ini ada 2 jenis, yaitu relevansi eksternal, artinya kurikulum harus sesuai dengan tautan dan kebutuhan masyarakat.
yang ada pada masa kini maupun kebutuhan yang direduksi untuk masa depan, dan relevansi internal yaitu kesesuaian antara komponen kurikulum itu sendiri. Yang kedua, prinsip fleksibel. Prinsip fleksibel berarti suatu kurikulum harus lentur, tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya prinsip komunitas. Nomor 3, kontinuitas. Artinya kurikulum dikembangkan secara kesinambungan yang meliputi sinambung antar kelas maupun sinambung antar jenjang pendidikan. Yang keempat, prinsip praktis dan efisien. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan prinsip praktis, yaitu dapat dan mudah diterapkan di lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kelima, prinsip efektivitas. Prinsip ini menunjukkan pada suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jadi, dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum belajar dengan efektif, efisien, dan optimal. Dalam pemberdayaan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata atau kata-kata yang kurang baik dan minta maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.